Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wire dan wireless. Jaringan komputer dibagi menjadi jaringan wire atau kabel dan nirkabel atau wireless. Ethernet wire telah menjadi pilihan tradisional di rumah-rumah. Namun, Wi-Fi dan pilihan nirkabel lainnya. Kedua kabel dan nirkabel dapat mengklaim keunggulan masing-masing. Keduanya merupakan pilihan yang layak untuk rumah dan jaringan area lokal lainnya. Pengertian wire dalam bahasa adalah pendistribusian informasi melalui kawat. Wire ini menggunakan kabel sebagai media penghubung. Singkatnya, perangkat tersebut dapat dilihat dan diraba. Maka dari itu, wire dapat disebut juga telekomunikasi fisik. Telekomunikasi adalah mendistribusi informasi dari satu titik ke titik lain, sedangkan yang non-fisik disebut wireless. Sedangkan pengertian dari wireless adalah kebalikan dari wire, tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media transmit yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmitnya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, ini kelebihan wire dan wireless. Ya, dari wire dulu, yaitu kelebihannya mobilitas tinggi, kemudahan dan kecepatan instalasi, menurunkan biaya kepemilikan, fleksibilitas, dan scalable. Terus kelebihan dari wireless, mobility. Wireless LAN administrator jaringan dapat memberikan layanan yang lebih nyaman bagi pengguna jaringan, di mana jaringan dapat diakses dari mana saja selama masih dalam jangkauan wireless dan tidak dipusingkan dengan masalah pengkabelan. Reduce cost of ownership. Pada poin ini, sekilas kelihatan janggal tentang pembiayaan untuk jaringan wireless LAN memang lebih mahal dari jaringan kabel. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, akan terlihat bahwa selama penggunaan jaringan wireless LAN akan lebih mudah untuk penggunaan jaringan secara dinamis yang memerlukan perpindahan tempat pengguna jaringan. Skalabilitas. Wireless LAN dapat dikonfigurasi dalam berbagai macam topologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan user yang beragam. Konfigurasi dapat dengan mudah diubah melalui jaringan peer-to-peer yang sesuai untuk jumlah pengguna yang kecil pengguna kecil sampai ke full infrastruktur network yang mampu melayani ribuan user dan memungkinkan roaming dalam area yang luas. Dari kelebihan itu seperti tadi. Nah, dari kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari wire yaitu pertama delay yang besar, biaya peralatan mahal, adanya masalah propagasi radio seperti penghalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum.
Terus keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Nah, itu kekurangannya. Terus untuk jaringan wireless itu memerlukan pengamanan tambahan pada sistem wireless. LAN memiliki sistem keamanan yang terbatas sampai pada layer 2. Maka dari itu untuk lebih pengamanan jaringan di belakang wireless LAN diperlukan pengaman tambahan. Tingkat kecepatan. Umumnya jaringan wireless LAN menyediakan data rate hingga 52 Mbps dan 11 Mbps. Namun pada kenyataan transmisi ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Sebagian membuat tingkat kecepatan pada wireless LAN tidak terlalu baik atau kurang maksimal. Topologi ruangan dan cuaca. Pada sistem WLAN ini topologi ruangan, daerah, dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal karena pada sistem ini yang digunakan adalah radio sehingga akan mengalami delay dari wireless LAN. Harga WLAN, harga komponen WLAN saat ini masih cukup tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat besar serta perencanaan yang tepat dan efisien dalam mengimplementasikan. Cara kerja wire. Cara kerja wire adalah penggunaan kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twist Pair, yaitu kabel yang terdiri dari 4 pasang, biru, orange, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer dan menerima data. Kabel ini terdiri dari beberapa jenis yang umum dan menjadi standar kurang lebih ialah seperti ini. Yang pertama yaitu Cat5, teknologi 100 base, frekuensi 16 MHz, bandwidth data mencapai 100 Mbps. Jenis Cat5e, teknologi 1000 base, frekuensi 100 MHz, MHz, bandwidth data mencapai 1000 Mbps. Terus jenis Cat6, teknologi 1000 base, frekuensi 250 MHz, bandwidth data mencapai 2500 Mbps. Rangkaian kabel pun ada beberapa jenis yaitu cross, straight, dan rollover. Cara kerja media kabel ini sama dengan kabel umumnya yaitu tembaga. Jadi cara kerja kabel ini ada pada soket NIC (Network Interface Card). Datanya berupa bilangan biner diubah menjadi arus listrik dan dia dialirkan melalui perangkat-perangkat yang terhubung, misalnya router, switch, ataupun ke sesama perangkat komputer. Pemilihan jenis perangkat juga untuk menghubungkan antar komputer ke switch yaitu menggunakan kabel dengan rangkaian straight. Nah, terus di sini cara kerja wireless. Sedangkan cara kerja wireless yaitu dengan WLAN wireless LAN. WLAN wireless LAN merupakan suatu jaringan lokal di mana untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya tidak harus memakai kabel UTP sebagai cara transmisi data, melainkan melalui sinyal radio yang dipancarkan melalui access point dari jaringan tersebut. Jaringan wireless atau yang lebih dikenal jaringan Wi-Fi tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan internet, namun juga bisa melakukan aktivitas komunikasi yang lain seperti mengirim data, share printer, dan lain-lain. Teknologi Wi-Fi saat ini sudah dalam kategori atau dalam kata lain kecepatan transfer data sudah dapat mencapai 1000 Mbps.
jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan elektromagnet atau magnetik atau air wave atau sering disebut radio atau infrared dan tidak tergantung pada sambungan secara fisik. Di bawah ini kami membandingkan jaringan kabel dan nirkabel dalam 3 bidang utama kemudahan instalasi, yaitu pertama biaya. Kabel Ethernet, hub, dan switch sangat murah. Beberapa paket perangkat lunak berbagai koneksi secara seperti ICS bebas. Beberapa nominal biaya, router boot biayanya lebih, tetapi ini adalah komponen opsional dari LAN dengan kabel, dan biaya yang lebih tinggi diimbangi dengan manfaat dan instalasi lebih mudah dan built-in fitur keamanan. Terus 2, keandalan. Ethernet kabel, hub, dan switch sangat terpercaya, terutama karena prosedur telah terus-menerus meningkatkan teknologi Ether selama beberapa dekade. Terus kinerja. LAN kabel menawarkan kinerja yang unggul. Sekian dari saya tentang jaringan wire dan wireless seperti itu. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum.